Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya talibat? La'alakunna fi ri'ayatillahi dauman. Taib nabda hadha ad-dars. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Taib. Kita lanjutkan pelajaran kita kemarin, buka halaman 463. Kitabul Jami'. Hadis selanjutnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-samtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Akhrajahul Baihaqi fi syu'abi bisanadin dha'ifin wa sahhahahu annahu mauqufun min qawli Luqman al-Hakim. Taib. Hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang diam. As-samtu bermakna as-sukut, yaitu diam. Diam itu banyak hikmahnya. As-samtu hikamun. Diam itu penuh dengan hikmah. Wa qalilun fa'iluhu, akan tetapi sangat sedikit yang melakukannya. Kita tahu bahwa lisan itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Lidah itu adalah salah satu anggota tubuh kita yang sangat berbahaya, yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka jika kita tidak menjaganya. Nah, di sini dikatakan as-samtu hikamun. Oleh karena itu, diam itu penuh dengan hikmah. Diam bukan berarti ketika ada suatu kezoliman, kita melihat ada kemungkaran, kita tidak mengubahnya, kita mengubahnya, harus mengubahnya. Diam di sini bukan diam yang bukan pada tempatnya, tapi diam yang pada tempatnya. Jika perkataan itu tidak terlalu bermanfaat, maka tidak usah dikeluarkan. Nah, belajar dari menjadi orang yang diam, yaitu tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, tidak ada gunanya, yang hanya untuk apalagi sampai berbohong, mengadu domba dengan lisan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, hadis ini lemah, tetapi disahihkan karena mauqufun min qouli Luqman, yaitu adanya kecocokan dengan perkataan Luqman. Nah, tugas kalian adalah ini ditulis ya, tugas tulisan. Tuliskan apa saja nasihat Luqman terhadap anaknya. Cari di mushaf itu di surah Luqman. Di sana tuliskan nasihat-nasihat Luqman. Pakai bahasa Indonesia saja. Tuliskan poinnya saja, nggak usah tulis semua ayatnya. Tafahimtun hadza. Jadi jika sesuatu itu tidak bermanfaat, tidak ada pentingannya, bahkan menyakiti hati orang lain, lebih baik kita diam. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya, babut tarhib min masawiil akhlak. Bab ini adalah bab yang membahas tentang mencegah dari akhlak-akhlak buruk. Tarhib yaitu mencegah atau pencegahan dari akhlak-akhlak buruk. Nah, kita masuk ke hadis pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Akhrajahu Abu Daud. Baik, hadis ini mungkin cukup masyhur dan mungkin kalian sudah ada yang mendengarnya. Hadis yang membahas tentang hasad. Iyyakum wal hasad, ay jauhilah hasad. Kenapa harus jauhi hasad? Apa itu hasad? Hasad adalah suatu rasa di dalam hati, rasa iri, rasa benci terhadap seseorang, di mana seseorang itu memiliki keunggulan, entah itu dari prestasi, dari harta, dan yang lainnya. Nah, rasa ini akan datang ke hati seseorang yang dimana hatinya sakit. Hati yang sakit itu akan merasa iri dan benci terhadap orang yang memiliki nikmat yang lebih banyak darinya. Ini yang dimaksud dengan hasad, dan ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Ada hadisnya, wa iyyakum wal hasad, ay jauhilah hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena hasad itu memakan atau menghapus kebaikan-kebaikan. Hasad akan menghapus semua kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar, akan menghabisi kayu bakar. Seperti inilah hasad. Ketika seseorang itu merasa iri terhadap temannya,
lalu berkata, kenapa dia seperti ini, lalu datanglah syaitan yang membujuknya dan menambah kebenciannya ini, maka kebaikannya pun akan terhapuskan. Ini yang tidak diperbolehkan. Sebagai seorang hamba, kita harus selalu bersyukur. Dan ketika saudara kita atau teman kita mendapatkan nikmat yang lebih baik, lebih besar dari kita juga harus ikut senang. Karena dia mendapatkan nikmat itu. Dan ketika kita tidak mendapatkan nikmat tersebut, kita juga harus bersyukur. Semuanya pasti ada hikmahnya. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh ada rasa iri, rasa benci terhadap sesama muslim, karena kita semuanya adalah bersaudara. Wallahu ta'ala alam fima aqul. Hadis selanjutnya, wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa asy-syadidu bis-sur'ah wa innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang membahas tentang menahan marah, menahan emosi, menahan amarah. Di sini dikatakan laisa asy-syadidu bis-sur'ah. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai berkelahi, pandai bergulat. Bukan orang yang jago tinju, yang pandai karate, bukan orang seperti itu. Akan tetapi, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Siapa yang bisa mengendalikan emosinya? Hanya sedikit orang yang bisa mengendalikan emosinya. Dan di sini dikatakan Rasulullah bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai berkelahi, orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Ketika dia marah, dia langsung beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, memohon ampun kepada Allah. Nah, di sini ada cara-caranya bagaimana supaya tetapi mengatasi emosi itu, rasa emosi. Yang pertama, jika ia marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk. Ini yang pertama. Yang kedua, jika ia sedang marah dalam keadaan duduk, maka hendaklah ia berbaring. Dan jika marahnya juga tidak reda dengan dua cara tadi, yang ketiga adalah dia berwudu supaya marahnya hilang. Yang keempat adalah jika belum reda juga rasa amarahnya, maka hendaklah ia sholat. Ini cara menghilangkan atau mengatasi rasa emosi di dalam diri kita. Rasa emosi itu apa sih? Rasa emosi itu adalah rasanya itu seperti syaitan melemparkan bara api ke dalam hati kita. Seperti itu, terbakar, rasanya itu hati itu terbakar. Kenapa? Karena syaitan sedang melemparkan bara api ke dalam hati kita. Itu disebut dengan marah. Hadis yang selanjutnya, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Muttafaqun alaihi. Hadis ini adalah hadis yang membahas tentang kezaliman. Di sini dikatakan adzulmu, yaitu kezaliman, dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah suatu kegelapan di hari kiamat. Nah, sebelum kita bahas hadis ini, kita harus mengerti dulu apa itu zalim, apa itu kezaliman. Zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini yang dimaksud dengan zalim. Dan zalim itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah zalim terhadap Allah, yaitu dengan berbuat syirik, yaitu menyembah kepada selain Allah. Sesuatu yang berhak disembah adalah Allah, tetapi jika seseorang menempatkan peribadahan ini kepada selain Allah, maka ia telah berbuat zalim terhadap Allah, yaitu syirik, berbuat syirik kepada Allah. Tapi yang kedua adalah zalim terhadap orang lain. Zalim terhadap orang lain kita bisa menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari seperti ghibah, memukul teman, bercanda yang berlebihan, menyakiti, atau mengambil hak teman. Ini yang disebut dengan zalim terhadap orang lain. Yang ketiga adalah zalim terhadap diri sendiri.
Zalim terhadap diri sendiri itu seperti apa? Seperti membiarkan diri berlarut dalam perbuatan maksiat. Ini zalim terhadap diri sendiri. Selanjutnya membiarkan diri bermalas-malasan. Ini juga zalim. Dan banyak lagi contoh yang lainnya. Dalam hadis ini menjelaskan tentang kezaliman. Kenapa dikatakan kegelapan di hari kiamat? Karena di hari kiamat nanti, yaitu ketika orang-orang mendapatkan cahaya atas perbuatan baik mereka, perbuatan solih mereka, maka orang-orang yang zalim, mereka tidak mendapatkan cahaya. Mereka berjalan di kegelapan di hari kiamat. Ini yang disebut dengan kegelapan di hari kiamat. Mereka tidak memiliki cahaya sedikit pun, karena mereka telah berbuat zalim. Yang paling besar adalah zalim terhadap Allah, yaitu berbuat syirik. Dan ini tidak diampuni, kecuali ia bertaubat dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Baik, hadis terakhir yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini yaitu hadis wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum, akhrajahu Muslim. Hadis ini berkaitan dengan hadis yang di atas, yaitu berkaitan dengan kezaliman, tetapi juga ada sambungan hadisnya. Baik, ittaqudz zulma, itu jauhilah kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Ini hadis yang baru saja kita bahas. Yang selanjutnya adalah ittaqus syuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Kata asyuh di sini bermakna kikir. Ada perbedaan kata asyuh dengan bakhil. Kalau asyuh itu adalah pelitnya itu, kikirnya itu bukan hanya kepada orang lain, tetapi pada dirinya sendiri juga. Dia terlalu memperhitung-hitungkan. Ini yang dinamakan asyuh. Jadi kikirnya bukan hanya kepada orang lain saja. Sedangkan bakhil itu adalah pelit, sama juga pelit, tapi lebih ke orang lain. Jadi kalau dia untuk dirinya sendiri itu dia berfoya-foya, tapi kalau ke orang lain itu pelit banget gitu. Tapi kalau asyuh, itu perbedaannya. Asyuh itu ke orang lain dan juga ke dirinya sendiri. Ini perbedaannya. Kita disuruh untuk menjauhi pelit terhadap orang lain dan terutama terhadap diri kita sendiri. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena asyuh ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Iya. Pelit terhadap diri sendiri itu gimana itu? Mau beli baju, jangan deh, ditahan dulu. Padahal mampu untuk membelinya dan kita butuh baju itu. Ini yang dinamakan asyuh. Jadi tidak diperbolehkan, karena selain merugikan orang lain, dia juga akan merugikan diri kita sendiri. Dan ini kedua perbuatan ini sangat-sangat tidak dianjurkan. Baik. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam fima aqul. Naktafi bihada. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nakhtatim bid-du'ai kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.